Hari ini kita akan membedah sebuah situasi yang sangat kritis di salah satu titik paling panas di dunia. Tahun 2026 ini sepertinya tidak memberikan nafas lega bagi perdamaian global. Karena saat ini di depan mata kita sedang terjadi sebuah adu mekanik kekuatan yang sangat nyata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Bayangkan sebuah adegan film thriller politik yang kini menjadi nyata. Di satu sisi ada pemandangan tenang di pegunungan Swiss, di mana para diplomat papan atas sedang duduk di meja perundingan dengan jas rapi dan senyum yang terukur. Namun di saat yang bersamaan, ribuan kilometer dari sana, air di Selat Hormuz sedang bergolak, bukan karena badai, melainkan karena dentuman rudal dan deru mesin kapal perang. Pesan dari Teheran saat ini sangat lantang dan jelas. Mereka siap untuk perang besar, namun tetap membuka pintu diplomasi. Sebuah strategi yang mereka sebut sebagai kombinasi antara keberanian dan kebijaksanaan. Berita besar yang harus kita soroti adalah langkah mendadak Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang meluncurkan latihan militer besar-besaran di Selat Hormuz. Kalian tahu, Selat Hormuz ini bukan perairan biasa. Ini adalah jalur nadi ekonomi dunia, tempat di mana 20% pasokan minyak dan gas global melintas setiap harinya. Jika jalur sempit ini tersumbat, ekonomi dunia bisa berhenti berdetak dalam hitungan hari. Menariknya, Iran menyebut latihan ini dengan nama Smart Control of Hormuz. Ini bukan sekedar latihan tembak-tembakan biasa, melainkan sebuah demonstrasi bagaimana Iran bisa menggunakan keunggulan geografisnya untuk mengontrol siapa saja yang boleh lewat. Dulu, beberapa minggu yang lalu, Iran sempat menahan diri. Amerika melalui CENTCOM sempat mengeluarkan peringatan keras agar Iran tidak melakukan latihan tempur. Saat itu, media-media Barat dan Israel sempat mengejek dengan narasi bahwa Iran ketakutan. Namun kenyataannya, Teheran sengaja menunda latihan tersebut karena sedang ada putaran negosiasi yang sensitif. Kini, ketika tekanan dari pemerintahan Donald Trump di periode keduanya semakin mengencang, Iran memutuskan untuk melepaskan rem tersebut. Mereka melakukan latihan tembakan langsung atau live fire exercise yang melibatkan drone bunuh diri, kapal cepat tanpa awak, hingga sistem rudal balistik terbaru. Yang membuat situasi ini semakin dramatis adalah soal waktu atau timing. Di jam yang sama saat rudal-rudal itu diluncurkan, Menteri Luar Negeri Iran sedang mendarat di Swiss untuk bertemu dengan delegasi Amerika. Ini adalah cara Iran berkata kepada Washington, "Jika Anda ingin bicara damai, diplomat kami sudah sampai. Tapi jika Anda ingin perang, militer kami sudah lebih dulu siap daripada Anda." Amerika mengirim diplomat sekaligus kapal induknya, maka Iran membalas dengan cara yang persis sama, mengirim diplomat sekaligus menyiapkan armada lautnya untuk mencegat kapal induk tersebut. Namun, Iran tidak sendirian di perairan itu. Di balik cakrawala, kapal-kapal perang Rusia dan Tiongkok juga sudah bersiaga di kawasan tersebut. Meskipun saat ini Iran berlatih secara mandiri, ada sinyal kuat bahwa jika ketegangan ini terus memuncak, armada dari Moskow dan Beijing bisa saja bergabung. Ini adalah pergeseran kekuatan yang sangat signifikan. Kita sedang melihat lahirnya sebuah poros baru yang secara terbuka menantang dominasi Amerika di laut lepas. Ketegangan ini ternyata memicu reaksi berantai di negara-negara tetangga. Salah satu pengumuman paling mengejutkan datang dari Kabul, Afghanistan. Kelompok Taliban secara resmi menyatakan bahwa jika Iran diserang oleh Amerika Serikat, mereka siap memberikan bantuan militer meskipun secara ideologi mereka sering tidak sejalan. Namun dalam menghadapi ancaman luar, mereka tampaknya mulai menyatukan barisan. Ini adalah variabel baru yang membuat perhitungan militer Amerika menjadi jauh lebih rumit. Iran juga sudah mengirim pesan diplomatik ke Arab Saudi, Turki, dan Mesir, mengajak mereka untuk membentuk barisan bersama guna membendung ekspansi Israel di kawasan tersebut.
Sekarang mari kita bicara soal data yang sangat mengejutkan. Di tengah semua gemuruh mesin perang ini, ada sebuah laporan survei bersejarah yang baru saja dirilis. Ini adalah survei terbesar yang pernah dilakukan di dunia Arab, mencakup 15 negara dengan ribuan responden yang diwawancarai secara tatap muka. Hasilnya benar-benar di luar dugaan banyak pihak di Barat. Sebanyak 90% atau tepatnya 87% populasi di seluruh dunia Arab secara tegas menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Data ini adalah pukulan telak bagi narasi perdamaian yang selama ini dibangun melalui perjanjian seperti Abraham Accords. Mari kita lihat angka-angkanya secara lebih detail. Di Libya, penolakan mencapai 96%. Di Yordania, yang secara resmi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, rakyatnya justru 95% menolak pengakuan tersebut. Bahkan di negara-negara yang sudah menandatangani perjanjian normalisasi seperti Maroko dan Sudan, tingkat penolakannya masih di atas 80%. Di Arab Saudi sendiri, angka penolakan mencapai 61%. Sebuah angka yang membuat pemerintah di sana harus berpikir 10 kali sebelum mengambil langkah lebih jauh. Bahkan di negara-negara yang sudah menandatangani perjanjian normalisasi seperti Maroko dan Sudan, tingkat penolakannya masih di atas 80%. Di Arab Saudi sendiri, angka penolakan mencapai 61%. Sebuah angka yang membuat pemerintah di sana harus berpikir 10 kali sebelum mengambil langkah lebih jauh. Ada satu poin yang sangat menarik dari survei ini. Alasan rakyat Arab menolak Israel ternyata bukan semata-mata karena faktor agama atau budaya. Ini adalah bukti kedewasaan politik masyarakat di sana. Mereka menyatakan bahwa masalah utama mereka dengan Israel adalah masalah politik, yaitu soal genosida yang terjadi di Gaza dan status Israel sebagai negara kolonial. Mereka merasa Israel telah merampas hak-hak dasar rakyat Palestina. Hal ini membalikkan narasi Barat yang sering mengklaim bahwa konflik ini hanyalah perselisihan agama kuno. Tidak, ini adalah masalah hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Sentimen ini juga sangat memengaruhi posisi para pemimpin Arab. Kabarnya, Pangeran Mohammed bin Salman dari Arab Saudi sempat mengutarakan kekhawatirannya kepada pejabat Amerika. Beliau merujuk pada nasib Anwar Sadat, pemimpin Mesir yang dibunuh setelah berdamai dengan Israel. Para penguasa di Timur Tengah sadar bahwa meskipun mereka memiliki kekuasaan mutlak, mereka tidak bisa mengabaikan suara 90% rakyatnya yang sedang marah. Mereka merasa tidak aman jika harus melawan arus keinginan rakyatnya sendiri demi kepentingan Washington. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat Arab terhadap Amerika Serikat berada di titik terendah sepanjang sejarah. Sebanyak 76% responden memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Mereka melihat Washington bukan sebagai penengah yang adil, melainkan sebagai faktor utama ketidakstabilan di kawasan tersebut. Yang unik, dukungan justru mengalir deras kepada negara-negara yang berani mengambil sikap keras terhadap kebijakan Israel, seperti Afrika Selatan yang membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, serta Spanyol yang menjadi satu-satunya kekuatan besar di Barat yang mendapatkan persepsi positif dari rakyat Arab. Ini memberikan gambaran besar bagi kita semua bahwa strategi kekuatan otot yang selama ini digunakan oleh Israel dan sekutunya mulai menemui jalan buntu. Sejarawan militer bahkan sudah mulai menulis bahwa kekuatan udara atau teknologi canggih sekalipun tidak akan bisa menjamin kelangsungan hidup sebuah negara jika masyarakat di sekitarnya menolak keberadaannya. Israel mungkin bisa bertahan dalam jangka pendek dengan kekerasan, namun untuk jangka panjang mereka membutuhkan penerimaan regional yang saat ini justru semakin menjauh akibat aksi militer mereka sendiri. Dalam latihan Smart Control of Hormuz ini, Iran juga menunjukkan betapa mereka sangat paham cara memanfaatkan posisi geografis mereka. Mereka melatih koordinasi antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat untuk melakukan serangan terpadu. Jika selama ini dunia hanya mengkhawatirkan rudal Iran,
kini mereka harus memperhitungkan taktik kelautan Iran yang bisa melumpuhkan kapal-kapal tanker raksasa hanya dengan menggunakan teknologi murah, namun cerdas. Iran tidak lagi bicara soal perang masa depan. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk skenario terburuk yang bisa terjadi kapan saja. Lalu apa dampaknya bagi kita? Jika ketegangan di Selat Hormuz ini terus meningkat dan benar-benar terjadi pada gangguan distribusi minyak, dampaknya akan langsung terasa di pompa bensin kita semua. Harga komoditas akan melonjak dan inflasi global tidak bisa terkendali. Inilah mengapa dunia sangat memperhatikan apa yang terjadi di perairan sempit itu. Ini bukan hanya soal Iran versus Amerika. Ini soal stabilitas perut seluruh dunia. Akhirnya kita harus menyadari bahwa peta kekuatan dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Diplomasi tanpa kekuatan militer seringkali dianggap lemah. Namun, kekuatan militer tanpa legitimasi rakyat hanya akan berujung pada kehancuran jangka panjang. Iran sedang mencoba memainkan kedua kartu tersebut secara bersamaan. Mereka menantang Amerika di laut sambil tetap menyapa di meja perundingan. Sementara rakyat di seluruh Jazirah Arab mulai bersuara lebih keras dari sebelumnya untuk menentukan nasib mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Iran melakukan latihan militer di tengah negosiasi ini adalah langkah yang jenius atau justru terlalu berisiko dan bisa memicu perang yang tidak diinginkan? Apakah kalian percaya bahwa normalisasi di Timur Tengah masih memiliki masa depan? Silakan tulis komentar kalian dan jangan lupa subscribe.